Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita mulai untuk kuliah kita pada pagi hari ini, teman-teman, dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Dek, hari ini kita akan melanjutkan materi kita dulu ya, biar nanti teman-teman ada bayangan apa bedanya konveksi internal sama konveksi paksaan begitu. Kalau kemarin konveksi internal apa persamaan-persamaan yang nanti teman-teman akan pakai kalau internal ya. Kalau internal itu adalah teman-teman akan menggunakan persamaan 3 begitu ya, 3. Teman-teman yang di Zoom kedengaran ya? Kedengaran, Bu. Ini apa saja persamaan yang teman-teman akan pakai, yaitu Prandtl, kemudian Grashof begitu. Kemudian nanti teman-teman bisa membuat relay number. Nah, nilai relay number nanti kemudian akan teman-teman dekati dengan persamaan agar nanti bisa mendapatkan suatu bilangan Nusselt number. Nah, Nusselt number ini nanti kemudian teman-teman akan gunakan dekati persamaannya dengan persamaan yang baru sesuai dengan nanti geometria dan kawan-kawan, sehingga nanti teman-teman tahu nilainya. Setelah tahu nilainya, teman-teman akan bisa menghitung nilai Q. Itu kalau internal konveksi ya, konveksi internal. Nah, untuk menghitung PR dan Grashof number begitu ya, PR dan Grashof number yang ini nanti akan jadi untuk menghitung PR dan Grashof jadi untuk menghitung sebentar, terlalu bersemangat ini. Oke, jadi untuk menghitung PR dan Grashof number, teman-teman akan dipengaruhi apa saja teman-teman yang akan teman-teman lihat kalau untuk menghitung PR dan GR, yaitu nilai TF. TF itu adalah suhu lapisan film ya, suhu lapisan film yang kemudian ini nanti merupakan rata-rata begitu, rata-rata dari suhu permukaan dengan suhu ambiennya ya. Kita akan bagi 2. Nah, TF ini fungsinya teman-teman lihat di tabel properties begitu, tabel properties, agar nanti teman-teman bisa hitung atau bisa tahu data mu, data fisis kimia dari fluida, mu, kemudian V, begitu ya. Dan kemudian satu lagi adalah Prandtl number-nya. Nah, dari tabel properties ini, kemudian teman-teman bisa membuat Grashof number, kemudian nanti baru relay, dan nanti masuk ke algoritma yang sama, begitu. Nah, selain dari TF, hal yang harus teman-teman ketahui juga ini adalah LC-nya atau panjang karakteristiknya, teman-teman. Jadi panjang karakteristik ini nanti akan tergantung dari bentuk dari bendanya gitu ya, bentuk benda. Jadi kalau silindernya tegak, maka kita pakainya L gitu ya. Tapi kalau silindernya mendatar, teman-teman pakai LC-nya adalah diameter begitu. Sedangkan kalau platnya tegak berarti ya pakai L, kalau platnya mendatar berarti kita teman-teman pakainya luas dibagi keliling gitu kan ya, A dibagi P kayak gitu teman-teman. Insya Allah kemarin tabelnya sudah ada, sehingga nanti algoritmanya kayak gitu kalau kita pakai internal force convection. Jadi bukan internal ya, tapi natural force ya. Kok jadi kayak gini ya? Saya pakai ini aja dulu lah. Oke, kalau ini bukan internal ya, tapi nanti natural ya, natural force itu nanti kita pakainya kayak gitu. Nah, sekarang hari ini
kita akan mempelajari terkait dengan external force. Kalau internal kemarin, persamaannya adalah Prandtl, kemudian Grashof, dan Rayleigh. Kemudian untuk nanti ngitung nilai NU. Sekarang kita cek external force itu nanti kayak gimana gitu ya. Next. Nah, sebelum kita masuk, baik. Jadi saya baru nyoba pakai ini soalnya. Baik. Sekarang kita masuk ke konveksi eksternal, Dian sama Ella dan teman-teman yang ada di Zoom, bahwa jenis dari persamaan konveksi paksaan, begitu, nanti kita akan bagi menjadi dua, teman-teman, yaitu eksternal dan internal. Apa bedanya? Teman-teman lihat dari sistemnya, gitu ya, dari sistemnya. Bahwa kalau paksaan eksternal, itu angin atau fluida yang bergerak, ini nanti dipompakan dari luar. Sehingga sehingga nanti kalau semisal paksaan eksternal, konveksi external force ini nanti teman-teman punya benda gitu ya, punya benda, fluidanya kan kalau natural dia ngalir biasa begitu ya. Tapi kalau external force itu nanti ada power di sini. Jadi ada kekuatan eksternal yang nanti berfungsi untuk menghembuskan fluida, sehingga di sini akan mengakibatkan V-nya begitu ya, V-nya atau kecepatan aliran fluida ini jauh lebih gede dibandingkan yang natural. Kalau natural, teman-teman nanti pas di soal mungkin bisa mengidentifikasi begitu. Dan sama Ella bisa, dan teman-teman yang ada di Zoom bisa mengidentifikasi bahwa kalau natural konveksi, kecepatan aliran udaranya itu kurang dari kurang dari 1 meter per sekon. Itu kecepatan dari fluidanya yang mengalir. Tapi kalau external force itu nanti kecepatan aliran fluidanya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan 1 meter per sekon, begitu teman-teman. Nah, kenapa kita di Tekim seringnya malah justru pakai atau mengaplikasikan ilmu terkait dengan external force convection begitu ya, konveksi paksaan, karena dengan adanya sedikit kita mengagregat sedikit tenaga begitu, ternyata perpindahan panasnya bisa kita atur sedemikian rupa. Kalau natural kan cenderungnya lama begitu ya, Dik, ya. Tapi kalau semisal kita butuh memindahkan panas dengan waktu yang cukup singkat, biasanya kita gunakan konveksi paksaan untuk mengaplikasikan beberapa peristiwa yang ada di industri begitu. Kalau di external force ini nanti aplikasinya adalah di dryer, teman-teman. Jadi ini nanti aplikasinya adalah di dryer, sedangkan kalau internal force ini nanti semua heat exchanger insya Allah akan menggunakan prinsip internal force convection. Oke, lanjut. Ini adalah sedikit pengenalan. Lalu sekarang kita masuk kembali bahwa sama teman-teman, jadi Dian, Ella, dan kemudian teman-teman yang ada di Zoom, bahwa hukum di konveksi natural dan konveksi paksaan itu sama-sama pakai HATS min T ambient. Jadi rumusnya sama, dan kemudian nanti teman-teman juga akan mempertimbangkan semua sifatnya sama kayak si konveksi natural begitu ya. Teman-teman akan memperhatikan geometri, teman-teman juga akan memperhatikan sifat fluida, teman-teman juga akan memperhatikan kecepatan aliran dan karakteristik aliran fluida. Maka key-nya nanti tetap gitu ya. Jadi karena sama-sama konveksi, walaupun dia natural ataupun force gitu ya, ataupun paksaan, teman-teman akan tetap pakai persamaan HA TS min T ambient. Hanya saja nilai untuk menentukan nilai H nanti agak sedikit beda. Kalau natural kita pakainya adalah Rayleigh gitu ya, kemudian Prandtl dan Grashof. Nah, nanti kalau external force convection apa saja yang dipakai begitu. Nah, sebelum itu sedikit menambahkan beberapa materi begitu terkait dengan nilai H. Jadi aliran fluida pada perpan di konveksi paksaan terjadi karena adanya energi mekanis gitu ya. Jadi biasanya kita kasih pompa, kemudian kasih blower begitu di udaranya, sehingga pada saat nanti fluida yang mengalir di sekitaran benda padat ini terjadi proses peningkatan karena adanya energi mekanis begitu. Nah,
ini juga akan mengakibatkan laju perpindahan panasnya. Jadi semakin cepat aliran fluida yang diberikan oleh energi mekanis tersebut, akan semakin tinggi juga laju perpindahan panasnya begitu. Sehingga secara umum koefisien perpindahan panas konveksi paksaan bernilai lebih besar dibandingkan perpindahan panas dari konveksi bebas itu yang tadi yang saya sampaikan begitu ya. Karena ada external force di luar yang merupakan energi mekanis, sehingga perpannya nilai perpannya akan jauh lebih tinggi, sehingga Q-nya akan hanya lebih gede, Q-nya lebih gede dibandingkan konveksi natural begitu. Oke, nah ini bedanya teman-teman. Jadi nilai H begitu ya, nilai H nanti kalau di konveksi natural itu kita pakai Prandtl, Rayleigh dan Grashof. Kalau di konveksi paksaan baik itu nanti eksternal ataupun internal, teman-teman akan menggunakan bilangan Reynolds. Jadi kita akan gunakan bilangan tidak berdimensi yaitu Reynolds. Kenapa Bu? Karena di sini ada nilai V yang nanti kemudian akan kita tinjau teman-teman, yaitu kecepatan aliran fluida. Jadi secara umum bilangan Reynolds itu adalah densitas begitu ya, dikalikan dengan V kecepatan aliran fluida, dikalikan dengan L, ini adalah panjang karakteristik. Nanti teman-teman juga harus lihat dari bentuk bendanya begitu ya, sama kayak yang di natural kemarin. Jadi kalau semisal silinder berdiri ya berarti pakai L, kalau turun mendatar berarti pakainya D, dan kawan-kawan nanti insya Allah ada tabel ya. Lalu kemudian yang bawahnya adalah mu atau viskositas, sehingga untuk bilangan Reynolds adalah rho VL per mu, atau teman-teman bisa menghitung dengan pendekatan viskositas kinematik dari fluida, yang mana viskositas kinematik fluida ini setara dengan rho kali V per mu begitu. Jadi rho per mu. Sehingga teman-teman bisa dekati kalau semisal nanti datanya ada densitasnya, kemudian ada viskositasnya, maka teman-teman gunakan persamaan yang depan. Tapi kalau semisal yang diketahui viskositas kinematik fluidanya yang dalam meter persegi per sekon, begitu ya, meter persegi per sekon, maka teman-teman gunakan persamaan yang sampingnya, gitu. Oke, itu Reynolds. Nah, kemudian selain Reynolds, teman-teman juga akan gunakan nilai Prandtl lagi. Jadi konveksi paksaan eksternal akan gunakan RE dan Prandtl, begitu ya, Reynolds dan Prandtl, yang kemudian nanti teman-teman akan tuangkan ke Nusselt number, begitu. Jadi ini PR, insya Allah sama rumusnya kayak yang di natural kemarin ya. Jadi ada nilai dari Prandtl number adalah difusivitas momentum dibagi dengan difusivitas molekuler dari panas, sehingga V dibagi alfa. Sedangkan V tadi kita tahu dia mu per rho. Jadi kalau semisal kita nanti lihat dari tabel A5 ya. Jadi dari tabel A5 ini nanti yang diketahui ini teman-teman. Jadi ini bisa kita lihat dari tabel A5. Jadi tabel A yang ada di cengel yang saya mungkin Dian sama Ella sudah download ya minggu lalu, itu V ini yang dilihat begitu ya. Nah, kemudian Prandtl number tadi V dibagi alfa, itu kalau semisal nanti ketahuan CP-nya, mu-nya begitu, maka mu kali CP per K. Begitu deh. Jadi itu dua persamaan yang nanti kemudian akan mendukung begitu ya, mendukung untuk perhitungan external force. Nah, selanjutnya ini begitu. Jadi kalau si internal force kemarin, natural force kemarin NU itu adalah hubungan antara Grashof dan Prandtl begitu ya, Grashof dan Prandtl. Kalau eksternal kita pakainya Reynolds dan Prandtl begitu. Sama persis, jadi C kali RE pangkat M, PR pangkat M. M sama N ini nanti adalah konstanta yang nanti akan membersamai eksternal bentuk dari geometrinya begitu ya. Jadi nanti kalau silinder kayak gimana, benda tegak kayak gimana, benda miring kayak gimana, bola kayak gimana, ini nanti C, M sama N-nya nanti beda begitu. Jadi bedanya itu teman-teman, jadi kalau tadi natural kita akan menggunakan C, Grashof M, kemudian PRN gitu ya. Kalau natural, kalau external force ini kita pakainya ini. External force kita gunakannya adalah
Reynolds dan Prandtl. Jadi bedanya kalau teman-teman memecahkan kasus untuk natural konveksi, teman-teman akan gunakan persamaan Grashof, tapi kalau external force kita harus hitung Reynolds-nya. Begitu. Oke. Sudah? Ella sama Dian sudah dicatat? Baik. Lanjut, kita ke bentuknya sekarang ya. Nah, untuk pertama, yang plat dulu. Jadi plat ini berarti, nanti kan insya Allah ada plat, ada silinder, dan ada bola, begitu. Pertamanya plat dulu, jadi LC dari plat, begitu ya. Panjang karakteristik dari plat, walaupun dia tegak, begitu ya. Jadi walaupun dia nanti tegak ataupun nanti lurus, ini nanti teman-teman akan gunakan nilai L, begitu ya, nilai L. Ini kalau platnya seperti ini. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah L-nya. Karena nanti fluidanya biasanya memang diforskan dari sisi samping, begitu, Dik. Jadi fluidanya akan kita pompakan dari sisi sini. Sehingga panjang karakteristik ini adalah L ini. Jadi nanti kalau semisal dia tegak, begitu ya. Jadi kalau semisal platnya nanti tegak, maka ya yang akan teman-teman tinjau panasnya ya ini, berarti diameternya gitu ya, berarti diameternya begitu, hanya tergantung. Ini karena kebetulan dia tidur nih bendanya, maka kita bisa ibaratkan dia L. Tapi kalau semisal dia tegak, maka panjangnya, jadi panjang penampang samping ya, dari kiri ke kanan itu nanti panjangnya berapa, itulah yang nanti menjadi LC begitu. Nah, kalau di natural kemarin, Dian, Ella sama teman-teman yang ada di Zoom ya, bahwa kita langsung gitu kan, jadi begitu tahu, oh bendanya plat, nanti kita tahu berapa TF-nya tadi ya, berapa suhu filmnya, teman-teman tahu propertiesnya, teman-teman bisa bikin hitung Grashof number-nya begitu. Nah, tapi kalau di plat, kita harus lihat ada dua kemungkinan begitu teman-teman, karena kita ninjaunya Reynolds ya. Kita ninjaunya Reynolds atau aliran fluida yang ngalir di sekitaran benda tersebut. Jadi kalau kita meninjau Reynolds, ini nanti alirannya ada dua jenis, yaitu laminer dan turbulen. Begitu. Jadi kita harus ngitung dulu Reynolds-nya. Jadi langkahnya memang teman-teman tahu Reynolds-nya dulu, terus teman-teman bisa mengidentifikasi aliran tersebut itu laminer atau turbulen begitu teman-teman. Lalu setelah ini baru teman-teman bisa masukkan untuk menghitung Nusselt number-nya kayak gitu. Jadi kalau laminer rumusnya pakai yang 0,664 RE pangkat setengah kali Prandtl number pangkat sepertiga. Nah ini dikatakan laminer atau tidak, ini adalah batasannya. Jadi kalau laminer itu adalah jika Reynolds-nya itu 5 kali 10 pangkat 5 maksimal. Begitu ya, 5 kali 10 pangkat 5. Sedangkan kalau dia lebih dari 5 kali 10 pangkat 5 dan punya batasan 10 pangkat 7, maka teman-teman gunakan persamaan yang bawah. Jadi ada beberapa batasan begitu ya. Insya Allah itu kalau semisal RE-nya ada di range. RE-nya ada di range 5 kali 10 pangkat 5 sama 5 kali 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 7. Nah, kalau semisal agak pengen lebih, nggak pengen ngitung RE gitu ya, nggak pengen ngitung RE-nya, maka teman-teman bisa gunakan rumus ini langsung. Begitu. Jadi tanpa lihat RE-nya dulu berapa, terus lihat oh yang mana ya persamaannya ya Bu ya yang keren gitu. Maksudnya yang dipakai gitu, teman-teman bisa gunakan langsung persamaan ini saja begitu, biar di seluruh plat sudah tahu begitu bahwa yang penting dia ada di 5 kali 10 pangkat 5 sampai 5 kali 10 pangkat sebentar. Ini 10 pangkat 7 ya. Oh, itu nggak bisa digeser ya. Ini 10 pangkat 7 ya, teman-teman. Di sini lebih besar dari 10 pangkat 7, nanti saya akan share materi. Oke, lanjut. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Kita akan skip dulu. Kita akan masuk ke persamaan-persamaannya dulu ya. Nah, sekarang kalau semisal bendanya silinder tegak, begitu, Dik. Seperti apa silinder tegak? Kalau silinder tegak, Nusselt number-nya seperti rumus yang sudah saya tuliskan. 0,3 ditambah 0,2
kali RE pangkat setengah kali PR pangkat sepertiga dibagi 1 ditambah 0,4 dibagi PR pangkat 2/3 dipangkatkan lagi 1/4 dikali 1 ditambah RE dibagi 282.000 dipangkatkan 5/8 dipangkatkan 4/5. Itu adalah untuk external force silinder. Nah, sehingga LC-nya di sini apa? LC-nya di sini adalah diameter, begitu ya. LC-nya untuk silinder tegak lurus adalah diameter, begitu, diameter. Oke. Oke. Sudah, enak. Dian? Ya, oke, lanjut ya. Lanjut, selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu bola. Nah, jadi kalau bola ya nanti LC-nya adalah R, begitu ya. LC-nya adalah, diameter, begitu ya. LC-nya tetap diameter dengan Nusselt number-nya adalah seperti ini. Jadi, kalau di bedanya kalau di bola dibandingkan dengan silinder sama plat, itu teman-teman, yaitu dia punya viskositas yang berbeda. Jadi kita ninjaunya itu dua viskositas, yaitu viskositas di benda begitu ya, di bolanya, dan kemudian viskositas yang ada di ambiennya begitu. Jadi kalau nanti kita lihat mu kemudian CPK itu adalah kita nanti lihatnya adalah fluida yang dipompakan begitu ya, fluida yang dipompakan begitu. Jadi yang kita akan tinjau adalah fluidanya ini untuk mu, CPK, rho begitu ya, dan kawan-kawannya, dan V begitu. Itu adalah fluida yang ini. Nah, kalau di bola kita juga akan ninjau berapa tahu viskositas dari benda padatnya gitu ya. Viskositas fluida dari suhu permukaan bendanya. Nanti insya Allah kita akan latihan. Ini untuk NU, rumusnya adalah ini. Jadi LC-nya adalah pakai D, begitu ya, pakai D. Sama halnya dengan si silinder untuk panjang karakteristiknya. Baik, insya Allah itu teman-teman untuk lurusnya. Nah, insya Allah ini kita minggu depan akan membahas bagaimana kalau aliran tegak aliran fluidanya itu eksternal di luar pipa, di jaringan pipa. Insya Allah nanti kita akan bahas ini minggu depan. Kita akan latihan dulu di 3 sistem yang sederhana dulu ya. Yang pertama ini contohnya teman-teman. Jadi eh, kita punya udara. Nah ini yang kas begitu, yang kas antara konveksi natural sama konveksi paksaan itu adalah arah udaranya itu nanti berbeda. Jadi sekali lagi LC ini nanti akan dilihat dari arah fluidanya begitu ya teman-teman, arah fluidanya. Jadi kalau teman-teman lihat dari sini dari sistem yang A nih, flow along the long side, maka udaranya kan dia ngalir ke sana nih, sana ya, Dik. Maka LC yang teman-teman akan tinjau adalah 6 meter. Tapi kalau semisal udaranya ini mengalir dari sisi sebelah sini, begitu ya, sisi dari depan ke belakang, ini kan dari samping kiri ke kanan ya. Kalau ini kan dari belakang ke depan, maka LC yang teman-teman akan tinjau adalah 1,5 begitu. Jadi dilihat dari arah fluidanya, begitu ya, Dek ya. Ini akan harus lebih diperhatikan jika dia plat, begitu ya, jika dia plat. Karena kalau plat kan bisa dia bendanya tegak, udaranya dari mana nih? Dari kiri kanan atau depan belakang. Nah, nanti teman-teman akan ninjau intinya L begitu ya, yang searah dengan udara itulah LC begitu ya. Di sini juga yang searah dengan fluida itu adalah LC-nya begitu. Oke, kita tuliskan dulu. Jadi LC ini adalah dilihat dari arah fluidanya gitu. Jadi kalau dia ke sana maka ini adalah LC-nya. Kalau dia ke sini maka ini adalah LC-nya. Oke. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menghitung berapa panas yang hilang begitu ya. Panas yang hilang jika semisal diketahui begitu ya, diketahui
lokal atmosferik di Colorado, begitu ya, di Colorado dengan ketinggian 1.610 meter, tekanannya adalah 83,4 kPa. Jadi P-nya, tekanan udaranya, sebentar. Ya, kita tahu dari sini adalah 83,4 kilopascal. Nah, dari situ kita tahu bahwa udaranya bersuhu 20 derajat Celcius dengan kecepatan aliran 8 meter per sekon, begitu ya. Nah, kemudian kita punya plat diam, begitu ya, punya plat diam sama-sama 1.400, begitu ya, sama-sama 140 derajat Celcius. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa atau panas yang mengalir, begitu ya, panas yang mengalir jika semisal arah aliran udara ini sejajar dengan panjang plat yaitu 6 meter dan arah aliran udara ini sejajar dengan lebar plat yaitu 1,5 meter. Nah, dari sini kita tahu bentuknya adalah silinder ya, maka otomatis dan kemudian fluidanya plat, Masya Allah, plat, kemudian fluidanya adalah udara. Jadi nanti kita harus lihat tabel A yang nanti membahas terkait dengan udara. Lanjutkan dulu, teman-teman. Jadi di sini kita tahu key-nya, begitu ya. Kita tahu key-nya nanti untuk yang 6 itu adalah 14.300, sedangkan yang 1,5 meter adalah 8.670. Nah, nanti kita tambahkan dulu di sini apa yang harus teman-teman dapatkan atau teman-teman harus perhatikan, yaitu di, sebentar deh. Oke, ini ya. Oke. Oh, sebentar saya. Terhidden. Oke, jadi kita harus pertama lihat, begitu ya. Kita harus pertama caranya melihat data, begitu ya. Tabel yang kita gunakan adalah tabel A15, begitu, A15 karena ini nanti tabel yang merupakan fungsi dari udara, begitu ya, fungsi dari udara. Di sini apa saja yang harus teman-teman ketahui, begitu, Dian sama Ella dan teman-teman yang ada di Zoom. Begitu. Nah, ini kita beberapa asumsi yang harus kita pasang. Yang pertama adalah aliran udara yang ngalir ke plat tadi, dia steady, begitu ya. Itu adalah asumsi yang pertama. Jadi kan kalau sebenarnya sejatinya external force itu kan tergantung kecepatan aliran udara ya, dan itu kan tergantung juga dari ya alami udara. Masa udara kecepatannya stabil kan saja nih, ya nggak mungkin gitu, Dik. Jadi kita harus kasih asumsi dulu yang pertama bahwa aliran udaranya ini harus steady dulu. Lalu kemudian yang kedua, apalagi kita tahu kita bisa pasang bahwa critical Reynolds-nya, begitu ya, critical Reynolds ini adalah 10 pangkat 5. Jadi kita bisa mengasumsikan atau teman-teman bisa gunakan persamaan Nusselt number tadi yang RE-nya kurang dari 5 kali 10⁵ tadi. Kemudian persamaan yang ketiga, asumsi yang ketiga adalah tidak ada radiasi yang kita akan tinjau, kita hitung. Kemudian yang satu lagi adalah udara adalah suatu gas ideal. Jadi ada 4 pendekatan ini yang kemudian teman-teman bisa dapatkan biar untuk membatasi perhitungannya. Oke. Nah, lalu kemudian kita tahu tadi fluidanya adalah udara. Nah, udara di sini pula teman-teman juga meninjaunya dari lapisan filmnya ya. Jadi properties dari udara ini juga akan kita ditinjau dari suhu TF-nya atau suhu filmnya. Yang mana ini adalah rata-rata, begitu ya, rata-rata suhunya yang tadi. Oh, suhunya tadi 140, di platnya ambiennya 20, begitu ya, ambiennya 20. Sehingga di sini kita bisa hitung, begitu ya, bahwa TF-nya adalah di 80 derajat Celcius. Lalu gunakan tabel A15 untuk teman-teman dapatkan properties dari udara di suhu 80 derajat Celcius. Jadi nilai K itu adalah 0,02953, V-nya kita tahu 2,097,
kali 10 pangkat minus 5 dan Prandtl number-nya adalah 0,7154. Nah, di sini karena pendekatan itu, apa yang harus teman-teman ketahui lagi adalah yang di tabel, yang di tabel V ini, saya tunjukkan ya. V ini adalah dalam 1 atm, begitu ya. V yang ada di tabel itu adalah dalam 1 atmosfer. Padahal tadi kita tahu tekanan yang ada di plat, tekanan udara yang ada di sekitar plat itu kan adalah 83,4 kPa. Maka ini harus kita cari hubungannya, begitu Dek. Jadi kita cari hubungannya antara P sistem, gitu ya, P lingkungan terhadap P referensi kita. Begitu. Sebentar, saya cek dulu. Nah, ini ya. Kalau yang di PDF, saya share screen dulu tabel A15. Tabel A15, Properties of Air. Jadi kalau di judulnya PDF ini, gitu ya, di judul PDF ini kan tabel 15 itu adalah properti dari udara pada tekanan 1 atmosfer, gitu ya, tekanan 1 atmosferis. Nah, dari sini kita cek sambil nunggu dia halaman berapa Dede? 460 ya. Jadi coba kita 16. Nah, di tabel A15 ini adalah properti udara di 1 atm. Di sini yang sebetulnya sejatinya ya, kalau semisal teman-teman ingin detail, semua tabel ini gitu ya, semua huruf ini atau data ini tuh tergantung dari tekanannya begitu teman-teman. Tetapi dari soal yang akan kita tinjau berdasarkan V-nya itu adalah viskositas kinematika. Jadi yang merupakan viskositas kinematik inilah yang nanti akan kita hubungkan dengan tekanan. Seharusnya kalau tekanannya beda, mulai dari densitas, Cp, K, alfa, kemudian mu, V, itu nanti juga akan beda-beda. Oh iya, ya Mas. Atau dulu gitu. Jadi nanti densitas Cp, K, alfa, mu, V, PR-nya nanti beda-beda nih. Kalau tekanannya beda gitu ya, karena kita ini ninjanya di 1. Tapi untuk kesepakatan begitu ya teman-teman, nilai yang akan kita tinjau itu adalah nilai V saja yang akan kita tinjau dari perbedaan tekanannya gitu ya. Jadi nilai K itu seharusnya kita juga harus lihat begitu, tapi nggak apa-apa. Di sini yang akan kita tinjau adalah nilai viskositas kinematik karena viskositas kinematik memang sangat tergantung terhadap tekanan. Nah, tadi kita tahu sistemnya tekanannya ada di 83,4 kPa, ini setara dengan 0,384 begitu. Bentar. Ini tuh oke. Setara dengan 0,384 atmosfer. 0,23 atm ya. Jadi 83,4 kPa dia setara dengan 0,823 atm. Sehingga untuk nilai V-nya teman-teman harus bagi dulu begitu ya, bagi dulu data yang ada di tabel A15 ini kita bagi dengan 0,83 atm karena sistemnya adalah di 0,823. Sama halnya nanti berapapun P-nya ya, P sistemnya teman-teman akan bagi dengan P sistemnya. Begitu sehingga nanti untuk nilai V yang akan kita tinjau bukan lagi 2,97 kali 10 pangkat minus 5, Dian sama Ella dan teman-teman yang ada di Zoom, tapi nanti kita akan meninjau 2,548 gitu. Oke, semua propertiesnya sudah, insya Allah sudah ada. Reynolds-nya kita pakai, nanti kita akan hitung nilai Reynolds ya. K sudah, PR sudah, V sudah, kemudian nanti kita akan cek selanjutnya. Kita akan lihat lagi langkahnya. Sebentar. Oke, yang ini.
Selanjutnya adalah kita hitung Reynolds-nya. Jadi Reynolds tadi adalah V dibagi L dibagi V kecil. Jadi karena tadi kita tahu viskositas kinematik ya teman-teman. Jadi karena kita tahu viskositas kinematiknya, tadi kita kembalikan. Kita tahu tekanan viskositas besarnya viskositas kinematik fluida, maka kita gunakan ini. Gunakan persamaan yang ini, yang mana ini adalah kecepatan aliran fluida dikali panjang karakteristik dibagi dengan viskositas kinematiknya, begitu teman-teman. Jadi lanjut, kita tinggal hitung aja RE-nya. Oke, kita tinggal hitung RE-nya. V dikali L dibagi V. Nah, kebetulan kecepatan alirannya tadi kan 8 meter per sekon ya. Ini adalah V biasa, yang bawah ini adalah V kecil. Nah, ini. Jadi 8 meter, kita masukkan L-nya tadi 6. Jadi nanti yang B, L-nya adalah yang 1,5, begitu ya. L-nya yang 1,5. 8 dikali 6 dibagi V yang kita hitung tadi, yaitu 2,548 kali 10 pangkat 5. Reynolds-nya ketemu, tadi Prandtl-nya tahu nilainya dari data, maka teman-teman bisa hitung Nusselt number-nya. Kemudian dari Nusselt number, teman-teman bisa hitung nilai H, begitu ya. Lalu kemudian teman-teman bisa hitung nilai Q, begitu ya, nilai Q-nya. Insya Allah itu coba dicatat dulu, boleh. Itu berarti rumusnya, algoritmanya itu teman-teman tahu jenis fluida. Nanti ya, nanti aja di satu slide yang lain. Jadi setelah tahu propertinya, teman-teman lihat RE-nya, terus teman-teman bisa hitung berapa Nusselt number-nya. Nah, ini pakai persamaan yang ini, begitu ya, persamaan yang ini, karena kita mengasumsikan bahwa tadi kritikal RE-nya adalah yang di 10 pangkat 5. Jadi ini ketemunya 10 pangkat 6, maka pakai persamaan yang kedua, sebentar, yang ini ya. Jadi dia menggunakan persamaan yang 0,037. 0,037 dibagi 871, persamaan yang ketiga tadi. Oke, Nusselt number-nya ketemu, tahu nilai H, teman-teman juga tahu nilai A, maka teman-teman bisa hitung berapa nilai Q-nya. Ini jadi persamaan yang umum ya, persamaan umum. Oke, silakan dia. Oke Bu, izin bertanya Bu, berarti untuk penggunaan rumus yang NU itu kita lihat dari hasil yang REL ini ya Bu? Oh, betul, betul Dik. Kalau Jadi, misalnya hasilnya tuh kali 10 pangkat 6, berarti kita makanya 0,037 ya Bu? betul, gitu. Betul banget. Jadi persamaannya dilihat dari yang sini, Dek. Jadi kan ada beberapa persyaratan ya dia ya. Jadi kalau semisal nanti RE-nya, tadi kebetulan kan ketemunya 10 pangkat 6. Teman-teman bisa pakai aliran turbulen yang ini. Tapi kalau ini kan masih kayak kurang teliti begitu, Dek. Jadi masih kurang teliti, teman-teman, saya sih merekomendasikannya kalau ada di range 5 kali 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 7, teman-teman gunakan persamaan yang ketiga ini ya, 0,037 dikurangi 871 ini. Karena ini jauh lebih teliti nanti hasilnya. Tapi kalau semisal teman-teman gunakan persamaan ini juga enggak masalah begitu ya. Nanti yang sedikit merevisi nanti yang min 871. Makanya di contoh ini dia gunakan persamaan 871. Nah, itu hanya untuk yang di plat teman-teman, begitu ya dia dan Dian, Ella dan teman-teman yang ada di Zoom. RE ini hanya ditinjau untuk plat. Tapi kalau untuk silinder, kemudian untuk bola, nanti NU-nya semuanya di range RE apapun tetap gunakan persamaan yang ini ya. Ini bola dan ini nanti untuk yang silinder gitu, Dik. Jadi untuk khusus plat saja ada sedikit koefisien yang nanti beda begitu ya. Gitu. Nanti dia gunakan yang ini begitu. Begitu dia. Iya, baik Bu, makasih. Jadi itu RE, NU-nya sudah, H sama A. Oke. Seperti itu teman-teman untuk menghitung nilai plat.
Oke, kita masih ada waktu 15 menit lagi untuk tatap muka di blended. Nah, sehingga kita tahu nilai, ini tadi sudah, Dian, Ella, atasnya. Oke. Nah, sekarang yang ini. Nah, tadi tinggal lanjutkan aja. Tadi kita tahu nilai H, nah eh, nilai H-nya tahu, nilai A-nya tahu, maka bisa teman-teman hitung nilai Q. Q-nya ya tinggal hitung persamaan umum dari konveksi, yaitu HA, TS min T ambien, begitu. Masukkan semuanya, hanya tadi ketemu 13,2, A-nya ketemu 9, TS dan T ambiennya ketemu 140 dan 120. Sehingga dia ketemunya adalah 143 kali 10 pangkat 4 watt. Nah, itu caranya teman-teman. Jika semisal platnya kita tinjau aliran udaranya dari kiri ke kanan, yang mana memang LC-nya adalah 6. Nah, sekarang gimana kalau aliran udaranya ditinjau dari depan ke belakang atau belakang ke depan, yang mana memang LC-nya tidak lagi 6, tapi 1,5 meter. Ini hanya berbeda di RE, begitu ya. Hanya ya karena R-nya beda, otomatis kan NU-nya beda ya. RE, NU, H-nya nanti juga beda, hanya ditinjau dari nilai L-nya ini. L-nya 1,5 meter. Jadi yang awalnya teman-teman hitung 6, gitu ya, di sini 6 untuk nilai yang A, karena dia dari kiri ke kanan 6. Untuk dari depan ke belakang dia 1,5. Gitu. Jadi di sini 1,5 saja. Maka RE-nya yang awalnya sekitar 1,84 kali 1,884 kali 10 pangkat 6, dia akan berubah jadi lebih sedikit, dibagi dua, jadi dibagi dua gitu ya. Yaitu dibagi 4,71 kali 10 pangkat 5. RE-nya tahu, dari RE teman-teman bisa hitung nozzle number-nya. Nozzle number-nya sama, tapi ini beda ya. Untuk nilai NU-nya, di sini RE-nya hanya 4,71 di 4,71 kali 10 pangkat 5. Maka teman-teman akan gunakan persamaan yang atas, yang ini. Yang 0,664 RE PR gitu ya. 0,664 nih. Jadi dia pakai 0,664 RE kali pangkat setengah dikali PR pangkat sepertiga. Jadi ini karena dia laminar. Gitu. Jadi ini karena RE-nya ini, maka gunakan yang ini pakai karena nilai RE kurang dari 5 kali 10 pangkat 5. Begitu ya. Gunakan persamaan yang itu. Udah. Gitu. Insya Allah mungkin setelah ini teman-teman masih ada cukup 1 jam gitu ya, nanti bisa buat latihan perhitungan untuk oke, itu udah kita lanjutkan. Nanti tinggal habis nilai H, apa yang teman-teman akan lakukan nilainya adalah gunakan nilai A. Cari nilai A-nya dulu. A-nya berarti adalah mencari rumusnya adalah panjang kali lebar. A-nya sama ya. Jadi karena A-nya hanya panjang kali lebar tadi 6 kali 1,5 berarti dia 9. Langsung masukkan saja, nanti dia 9 gitu. Hanya tadi ketemunya berapa, Dik? Hanya ketemunya 8, ini saya izin nggak apa namanya slideshow ya teman-teman, karena ini agak sedikit ke hidden gitu, agak error Pak slide-nya. Oke, jadi di sini adalah
A begitu. Jadi A-nya tetap 9 karena panjang dan lebarnya diameternya sama ya. Parameternya sama 1,5 kali 6, maka A-nya tetap 9 meter persegi di sini. Jadi teman-teman tadi tahu H-nya adalah 8,03, maka otomatis nilai H begitu ya, nilai H-nya 8,03, A-nya 9, kemudian TS mente ambiennya 140 dikurangi 120. Di sini ketemunya adalah 8.670 watt. Nah, di sini apa yang bisa kita diskusikan begitu, Dik? Dari sini kita tahu bahwa arah aliran udara itu kemana itu sangat mempengaruhi nilai Q pada external convection, begitu ya, pada external force convection. Jadi di sini dengan intinya arah aliran fluida, begitu ya, arah aliran fluida itu jika dia menuju ke panjang karakteristik yang lebih panjang dari suatu benda, maka dia akan menghasilkan panas yang jauh lebih tinggi, begitu ya, jauh lebih tinggi. Seperti itu. Silahkan, siapa nih tadi yang raise hand? Silahkan, Dek, tadi ada yang raise hand ya? Kayaknya Iqbal ya, Bal? Oh, kepencet, oke. Ya, belum kok, presensinya belum ada kok, Iqbal. Oke. Nah, baik. Seperti itu caranya teman-teman untuk mendeskripsikan konveksi. Insya Allah nanti habis ini, sekarang kita cek, begitu ya. Kita cek kalau kasusnya beda, begitu ya. Kalau kasusnya kan kalau silinder, sebentar. Kalau silinder, insya Allah coba. Nah, kalau sekarang kayak gini, teman-teman. Jadi ini sekarang silinder ya, silinder. Silinder kita punya kecepatan anginnya ke arah kiri ke kanan, begitu ya, dari kiri ke kanan. Kita tahu suhu padatannya di 10 derajat, kecepatan aliran fluidanya di 8 meter per sekon, terus suhu ambiennya adalah di 10 derajat. Di sini kita diketahui nggak tekanannya berapa? Tekanannya adalah 1 atm di sini, begitu. P adalah 1 atm, maka nanti teman-teman nggak perlu membagi dengan P sistem ya, sudah langsung masukkan di tabel apa adanya. TF-nya berarti 110 derajat Celcius ditambah 10 derajat Celcius dibagi 2. Di sini 60 derajat Celcius, maka nanti teman-teman lihat di tabel A15 ya, yang kalian akan tahu adalah nilai K, CP, dan V gitu ya, K, CP, V, dan Prandtl number. Oh ya, ini sudah ada. Nika, V, PR-nya. Ini ada di tabel A15, ini propertiesnya. Begitu. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa heat loss-nya, begitu ya, berapa heat loss-nya. Nah, dari sini kita insya Allah sudah mendapatkan keseluruhan, maka kita harus cari Reynolds-nya dulu ya. Kita cari Reynolds-nya dulu dengan cara V, kecepatan aliran udara, dibagi panjang karakteristik, dibagi viskositas kinematisnya. Karena kita tahu nilai V, kita tahu nilai V kecil, kita tahu nilai LC, begitu ya, nilai LC-nya. Oke, nah di sini apakah berbeda teman-teman kalau dia miring atau enggak, begitu ya? Saya akan tunjukkan caranya. Di sini untuk nilainya tidak ngaruh, begitu ya. Kalau khusus untuk fluida, kalau untuk bendanya itu silinder, walaupun aliran udaranya dia dari samping, gitu ya, dari samping ataupun dari atas ke depan atau dari sini, begitu, maka teman-teman akan tetap meninjaunya terhadap diameter, begitu ya, terhadap diameter. Jadi silinder, catatannya di sini adalah kalau silinder yang akan kita lihat itu LC-nya akan tetap diameter, begitu ya, berapapun arah alirannya. Jadi beda kayak yang di plat tadi, Ella sama Dian. Jadi kalau yang di plat kan dia lurus gini, udaranya ke sana, kita ninjaunya ini, begitu ya. Kalau semisal dari sini, udaranya dari depan, kita ninjaunya yang ini. Tapi kalaupun dia silinder, berapapun dia tegak, kayak miring, kayak rendah, kayak gitu,
berapapun ada arah aliran udaranya, tetap yang akan menjadi karakteristik teman-teman adalah D, gitu ya, D. Sama halnya dengan bola nanti. Jadi tetap D, walaupun nanti gimana pun bendanya, tegakkah, miringkah, horizontalkah, teman-teman akan meninjaunya dia terhadap LC-nya adalah D, begitu. Sehingga coba nanti teman-teman dikerjakan di rumah ya, nanti untuk jadi bahan untuk bisa disubmit nanti setelah ini. Coba dicek, ini adalah example 7.5, karena example mungkin nanti teman-teman tahu jawaban ya. Oke, saya sampaikan aja jawabannya deh, nanti saya akan buat satu soal lagi. Nah, di sini kita pertama kali tahu propertisnya. Setelah itu adalah hitung RE. Jadi sama, hitung RE, hitung Nusselt number, hitung H, hitung A, hitung Q. Seperti itu untuk external force. Jadi ini adalah untuk RE-nya di 4,219 kali 10 pangkat 4, kemudian Nusselt number-nya dinilai 124, hanya di 34,8, terus nilai Q-nya adalah di 1093 watt. Begitu. Nah, nilai A-nya di sini A-nya adalah pi DL ya, setengah pi DL itu 2 pi RL atau pi D kali L untuk A-nya. Jadi kalau plat langsung panjang kali lebar, begitu ya, panjang kali lebar. Sedangkan kalau silinder berarti pi D kali L. Silinder itu berarti pi D dan L ya. Gitu. Ya, mungkin Dian sama Ella ada yang mau ditanyain? Sampai sini sudah ada bayangan. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom ada yang mau ditanyakan, silakan sambil mencatat. Nanti kita selfie ya, Dik. Mahasiswa pertama blended cuma 2 orang. Oh, saya kira tuh 2019 tuh banyak yang bakalan ini. Si 405A ini lumayan cukup banyak loh teman-teman. Jadi kalian yang pengen datang, insya Allah minggu depan saya tunggu ya. Insya Allah kita bisa mulai jauh lebih pagi, karena Pak Arief tadi memang minta mundur begitu karena mungkin 2019 ada yang berubah pikiran gitu, jadi bakalan nambah. Awalnya kan Ella doang yang daftar, Dian kan belum daftar kalau di saya loh ya. Nanti linknya kalau teman-teman tertarik ini masuk, dan ini lumayan ruangannya sudah jadi bagus loh, Dik. Kalian bisa ngisi ini ya, ngisi formulir yang sudah saya share kemarin di link tuh, biar bisa ketemu saya offline. Oke. Baik. Sudah, Dek? Gak apa, saya tunggu kalau semisal belum. Oke, lanjut. Insya Allah itu untuk nilai Q. Sekarang yang silinder ya. Jadi silinder, dengan contoh ini kita bisa lihat teman-teman bahwa berapapun atau bagaimanapun bentuk penampang dari silindernya, apakah dia tegak, lurus, tegak, tidur, miring, tetap LC-nya adalah tetap D. Jadi halnya sama juga dengan nilai bola. Nanti bolanya agak beda ya, teman-teman akan meninjau 2 viskositas, yaitu viskositas fluida di suhu solid dan viskositas yang ada di permukaan fluida. Jadi ini contohnya, kita punya stainless steel, bola stainless steel, kita tahu diameternya 25 cm begitu ya. Kemudian CP-nya kita tahu di
480 row-nya. Jadi ini adalah yang ada di soal. Ini adalah bendanya ya. Ini adalah row bendanya. Jadi densitas benda, mana dia? Oke. Di sini ini stainless steel ball, stainless steel bola, bola stainless steel, bola stainless steel. Di sini bola stainless steel. Jadi row bola stainless steel, CP bola stainless steel ini segini dengan penampang 25 cm diameternya. Ini baru dikeluarin dari oven begitu ya, yang mana suhunya adalah 300 derajat Celcius. Nah, kemudian bola ini dialirkan udara untuk biar agak lebih dingin begitu, tekanannya di 1 atm. Jadi tekanannya di 1 atm. Kemudian suhu udara yang dialirkan ke permukaan adalah 25 derajat dengan kecepatan 3 meter per sekon. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa heat transfernya begitu ya, berapa heat transfernya jika semisal turun mencapai 300 turun ke 200 derajat Celcius. Nah, di sini diminta juga untuk menghitung berapa lamanya begitu ya, berapa lamanya. Nah, dari sini kita lihat dulu TF-nya. TF-nya adalah 300 dengan 25. 300 derajat ditambah 25 derajat Celcius dibagi 2, ini berarti sekitar 325, berarti 162,5 begitu ya. 162,5. Ini teman-teman tabel propertisnya dari tabel A15 juga mestinya. Tabel A15, K-nya sekian, mu-nya sekian, kemudian V-nya sekian, PR-nya sekian. Nah, oke. Nah, mu S begitu ya, mu S di sini. Mu S di sini. Ini teman-teman akan melihat dari suhunya begitu ya, suhunya. Suhunya. Oh, bisa 250, Bu. Ini dilihat dari, kan ini pengen diturunkan dari 200 ya, dari 300 ke 200. Jadi mu S, ini nanti kita harus lihat TS-nya dulu. TS-nya itu adalah dilihat dari suhu solid mula-mula dikurangi, ditambah tambah suhu solid mula-mula itu berarti before, ini after dibagi 2. Jadi awalnya kan 300 ya, kita akan dinginkan ke 200 begitu, Dik. Jadi di sini 200, ini bagi 2, berarti 500 derajat Celcius begitu. 500 dibagi 2, 250 derajat Celcius. Maka mu S-nya yang teman-teman akan tinjau adalah di 250 derajat Celcius. Gitu. Itu adalah mu suhu solidnya. Ini nanti 2,76 ini juga akan di tabel A15. 250 derajat Celcius. Ini ya. Mu S-nya yang ada di sini. Ini ya, 2,76. Begitu. Jadi suhunya tetap meninjau udara, teman-teman, tapi mu-nya ini adalah mu udara, gitu ya, mu udara yang ada di permukaan. Berarti ini adalah tetap udara yang ditinjau, begitu ya, tetap udara. Jadi 2,76 ini adalah mu udara di padatan, begitu ya, di padatan berdasarkan. Nah, tapi di sini berdasarkan suhu film padatan tersebut, gitu ya, suhu yang ada di padatannya saja. Jadi TF yang ada di padatan ya ini. Tadi awalnya 300, terus pengen diturunkan jadi 200, maka TF-nya adalah suhu filmnya adalah di 250 begitu. Maka teman-teman akan meninjau mu S-nya ini adalah di 250 derajat Celcius. Begitu. Lalu kita langsung hitungkan begitu ya. Nah, di sini langsung masukkan saja teman-teman. Jadi mu S ini adalah 2,76. Maka propertisnya di suhu 25 adalah ini. 0,025, 1,84, 1,56 dan PR-nya 0,792. Oke.
Sebentar. Oke. Ya. Itu nanti saya akan tampilkan caranya. Kemudian selanjutnya, setelah tahu ini, teman-teman tinggal langsung hitung Reynolds-nya seperti biasa ya. Jadi V-nya tadi kan 3, kemudian D-nya 0,25, V-nya 1,562. 1,562 ini adalah V, sebentar, kita cek 1,562. 1,562 ini ada di suhu, sebentar, V ya, 1,562 ini ada di suhu 20 derajat Celcius. Sorry, 25 derajat Celcius. Jadi kecepatannya yang ada di sini, teman-teman, untuk bola ini bukan TF ya. Jadi TF yang di sini yang akan kita lihat. Jadi propertis udara langsung begitu ya. Jadi udara ini adalah propertinya 25 derajat. Jadi teman-teman tidak menghitung TF yang ini ya. Tidak menghitung yang ini. Jadi TF-nya langsung dilihat untuk bolanya saja yang 250. Sedangkan untuk menghitung propertis K, mu, V, dan PR, teman-teman langsung pakai udaranya saja, yang free flow tadi, yang 25 derajat Celcius. Jadi K, mu di sini, V di sini, dan PR di sini, ini adalah propertis dari udara dengan suhu 25 derajat Celcius atau ATM. Gitu ya, ini udaranya. Itu biar sama. Nah, selanjutnya yang kita akan lakukan adalah menghitung. Jadi langsung masukkan RE, Nusselt number, nanti tahu nilai H-nya. Begitu, RE-nya di 4,802, Nusselt number-nya di 1,135, hanya di 13,8. Slide aku hide deh. Tuh. Nah, nanti setelah tahu dari nilai, nanti teman-teman bisa menyimak kembali ya, saya akan upload ini. Lalu selanjutnya ini, setelah tahu nilai Reynolds, Nusselt dan H, oke, silahkan dicatat dulu, nggak apa-apa. Ini masih kuliah, bentar lagi soalnya mau ICES, jadi kita dan ruangannya dipakai teman-teman, jadi kita akan cek. Oke, saya lanjutkan saja dulu sebentar. Setelah ini nilai, setelah tahu nilai RE, NU, dan H, teman-teman kan ngitung nilai A ya, nilai A sudah tahu, nilai Q-nya tahu, maka kita tahu bahwa nilai Q-nya adalah 610 Watt. Lalu apa yang teman-teman akan lakukan? Teman-teman akan lakukan hitung propertis dari bolanya. Dilihat dari rho sama V-nya, masanya di 65,9 kg, Q totalnya adalah tinggal MCP delta T. Jadi MCP delta T-nya ya tadi. Karena kenapa kita harus ngitung massa? Karena kita ingin tahu nilai Q yang berpindah di dalam bola begitu. Makanya teman-teman akan menggunakan panas sensibelnya, MCP delta T. CP-nya dilihat dari data massa bendanya tadi ya. Kita tahu tadi CP-nya di sini adalah 480. Kita tahu rho-nya begitu ya. Dan kita tahu volumenya, maka otomatis kita bisa hitung berapa massanya. Begitu, setelah tahu, kemudian terus habis itu Q-nya kita tinggal bagi teman-teman. 610 Watt itu adalah Joule per sekon, begitu ya. Joule per sekon, sehingga kita tahu Q-nya adalah di 3.163 Joule, dan tahu laju perpindahan panasnya di 610 Watt, maka otomatis kita bisa hitung berapa panas yang dibutuhkan untuk mendinginkan, begitu ya, mendinginkan bola stainless steel tadi dari 300 ke 200, butuhnya adalah 1 jam 26 menit. Insya Allah itu kita akan latihan lagi. Saya akan share contoh soal, mungkin tiga soal ya, Dik. Nanti satu untuk plat, satu untuk silinder, satu untuk bola. Nanti Dian sama Ella dan teman-teman yang ada di Zoom bisa
mencoba untuk menghitung kembali sesuai dengan kasus yang saya berikan begitu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman silahkan. Aduh, ini saya extend sekali soalnya, maaf. Nanti materinya akan saya share ke teman-teman. Baik, jika tidak